Bagaimana jika manusia memiliki kepribadian ganda, apalagi menjadi seorang psikopat yang berdarah dingin? Itulah mungkin gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul The Craigslist Killer. Film ini mengisahkan tentang seorang pria mahasiswa kedokteran yang memiliki banyak gelar di pendidikannya. Bukan hanya terkenal karena kecerdasannya, namun juga dia yang bersikap hangat pada setiap orang dan mudah bergaul. Namun, di samping itu dia juga menemukan seorang wanita yang ingin dinikahi. Tapi perjalanan menuju pernikahan tiba-tiba tak berjalan dengan mulus ketika pria tersebut mulai bertingkah aneh dan memiliki dunianya sendiri, bahkan menjadi pembunuh berdarah dingin. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cerita diawali di sebuah kampus ternama di Boston. Terlihat tokoh utama kita bernama Philip didatangi oleh temannya. Diketahui Philip ini adalah mahasiswa yang sangat cerdas dan memiliki IQ di atas rata-rata. Tentu saja dia jadi bahan pertanyaan bagi teman-temannya ketika teman cowoknya ingin menanyakan tentang aliran saraf pada manusia. Lalu datanglah teman wanita Philip yang bernama Janet. Lalu Philip menjadikan Janet sebagai alat peraganya. Berlanjut di rumah sakit, ternyata Philip juga menjadi dokter magang di sana. Tampak ketika para dokter magang sedang diajari oleh profesor, Philip disanjung oleh profesor dan mengatakan jika dia bisa menjadi profesor juga karena kecerdasan Philip. Setelahnya ketika sedang berjalan, Philip bertabrakan dengan seorang wanita. Sebut saja dia Megan. Lantas Philip mendapatkan cinta pada pandangan pertamanya. Saat itu teman Megan juga memberitahu jika Philip nampaknya mulai kesemsem sama si manis Megan. Tak berakhir di tatapan itu, Philip juga mendatangi Megan saat jam kosong kuliah. Di sanalah mereka tampak mulai akrab berkenalan. Dan karena Philip yang terlihat selalu keren, dia pun langsung mengajak Megan untuk pergi berkencan. Awalnya Megan tak mau pergi dengan orang yang baru dia kenal. Namun Philip berhasil merayu Megan sehingga Megan pun setuju untuk pergi. Saat malam tiba, ternyata Philip mengajak Megan ke tempat kasino. Lalu Philip pun mengenalkan sebuah permainan yang tentunya Philip sudah sangat menguasai permainan itu. Philip juga mengajarkan Megan cara bermainnya sampai mereka memenangkan sebuah pertaruhan. Setelah beberapa waktu lamanya, cinta mereka terus berkembang sampai Philip dan Megan memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah apartemen yang mereka sewa. Tapi saat Philip menyuruh Megan untuk memberitahu soal ini kepada orang tua Megan, Megan sempat tak ingin melakukannya karena pasti orang tua Megan belum setuju. Apalagi mereka baru berpacaran selama 6 bulan. Setelah itu pada malam harinya, Philip mengajak Megan untuk berjalan-jalan menaiki kereta kuda. Bahkan saat-saat terindah mereka, Philip tiba-tiba menyuruh Pak Kusir memberhentikan kudanya. Lantas apakah yang dilakukan Philip? Ternyata Philip hendak melamar Megan. Tentu saja pada malam itu Megan menerima lamaran Philip dan bahkan Philip ingin bertemu dengan orang tua Megan di New York. Tapi karena kereta kuda itu tak bisa membawa mereka ke New York, sehingga Philip membawa mobilnya hingga sampai di rumah orang tua Megan. Sesampainya di sana, Philip langsung memberikan bunga mawar kesayangan ibu McAllister dan memberikan sebuah wine pada Bapak McAllister. Tentunya Philip agak kikuk ketika bertemu orang tua Megan. Di suatu kesempatan makan siang, Philip terlihat tampak tegang dan banyak melamun. Namun, dia berhasil mematahkan rasa malunya itu dengan cara mengajak Bapak McAllister bermain golf. Kemudian saat-saat itulah Philip yang cerdas itu membuat kagum Bapak Megan hingga dia menceritakan soal latar belakangnya dengan segelimang gelar kedokteran yang Philip miliki. Tak lupa Philip juga berjanji akan selalu membahagiakan Megan di sini. Tak lupa Philip juga berjanji akan selalu membahagiakan Megan di sisa-sisa hidupnya. Sementara itu Megan juga membuat ibunya agar menyetujui Megan untuk menikah dengan Philip. Ibu McAllister sempat ragu dengan keputusan Megan. Namun ketika Bapak Megan dan Philip datang, sontak Pak McAllister menyetujui lamaran Philip tanpa ragu lagi setelah permainan golf tadi. Sehingga mereka pun berhasil untuk membujuk kedua orang tua Megan.
Scene kemudian berpindah di apartemen Philip. Malam itu Philip tak bisa tidur dan lebih cepat memilih untuk membuka laptopnya. Philip ternyata membuka salah satu situs bernama Craigslist. Sekedar info, Craigslist adalah sebuah website yang menjual barang-barang rumah tangga, kebutuhan sekolah, dan bahkan wanita pijat plus. Tentunya Philip langsung membuat pertemuan dengan seorang wanita bookingan di sebuah hotel pada malam itu juga. Padahal di sisi lain, Philip tengah mempersiapkan pernikahannya bersama dengan Meghan. Bahkan foto pre-wedding pun telah mereka laksanakan. Disinilah awal mula sebuah permasalahan yang rumit akan terjadi. Kebiasaan Philip booking cewek di Oyo itu terus berlanjut hingga secara dingin membuka web Craigslist di depan Meghan. Namun saat itu Meghan tampak percaya Philip dan justru malah mengajak Philip untuk mengadakan pesta pranikah. Juga ingin Philip mengajak kedua orang tuanya untuk datang di pesta tersebut. Karena orang tua Philip sudah bercerai, sehingga itulah yang membuat Philip kurang pede pada Meghan. Namun Meghan pun tetap memaksa Philip karena Meghan belum pernah bertemu dengan orang tua Philip secara langsung. Setelah pesta digelar, untuk pertama kalinya Meghan pun bertemu dengan ibu Philip. Pada saat itu terlihat raut muka Philip seperti kurang suka dengan ibunya. Di sini kita bisa tahu jika Philip adalah anak broken home yang kurang suka dengan keramaian. Hal tersebut dibuktikan ketika Philip yang mulai puyeng sendiri saat berlangsungnya pesta pranikah yang dihadiri banyak keluarga kedua calon mempelai. Saat pesta telah selesai, di malam harinya Philip kembali membuka situs Craigslist. Namun bukan wanita yang dilihatnya, melainkan foto dari seorang pria. Ternyata Philip ini mulai menyimpang dari keseharusannya. Kenapa bisa Philip melakukan hal tersebut? Lanjut, pada keesokan harinya, Meghan yang telah menyiapkan semuanya itu memperlihatkan sebuah website di mana undangan mereka telah disebar. Hingga Meghan juga menyuruh Philip memilih piring mana yang akan mereka gunakan saat pesta pernikahan nanti. Apalagi Meghan tengah menghitung mundur waktu pernikahannya. Tapi wajah Philip terlihat sangat stres hingga dirinya melihat untuk pergi ke sebuah kasino dan mabuk-mabukan di sana. Alih-alih mencairkan suasana stresnya, dia justru makin pusing dengan keadaan itu. Hingga saat Philip pulang ke rumah, di jalan dia bertemu dengan Janet, teman kampusnya. Tapi hampir-hampiran Philip mencium Janet. Hal tersebut tentunya karena Philip yang sudah mabuk parah. Bahkan Philip sempat mengancam Janet untuk membunuhnya jika Janet memberitahu hal ini pada tunangan Philip. Sementara di sisi lain, Meghan sekarang mulai mencoba gaun-gaun pengantin yang nanti dipakainya. Tapi ketika hendak menemukan gaun yang pas, tiba-tiba dia harus segera beranjak dari sana karena terlambat untuk datang mencoba kue yang juga akan dihidangkan di pernikahan Meghan. Setelah selesai dari sana, Meghan kembali ke tempat sebelumnya untuk menemukan gaun yang pas. Tapi sangat berbeda dengan Philip yang saat itu justru pergi ke Borma untuk membeli beberapa solatif, perekat lain, dan beberapa handphone yang tak bisa dilacak. Bahkan dia pergi ke sebuah toko senjata untuk membeli pistol. Apa yang akan dilakukan Philip di tengah-tengah waktu pernikahannya yang tinggal sebentar lagi? Philip juga hingga memalsukan identitasnya ketika membeli pistol tersebut. Setelah itu, Philip kembali ke rumah sakit tempat dia magang. Lantas, Janet yang sedang ada di sana langsung Philip ajak ngobrol. Dia meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi. Tapi seketika wajah Philip berubah seperti monster psikopat yang tentu mengancam Janet akan membunuhnya jika benar-benar membocorkan rahasia tersebut. Kembali pada saat jam kelas, di dalam kelas profesor, Philip justru membuka kembali situs Craigslist secara terang-terangan. Dan ketika profesor menanyakan suatu hal pada Philip, tentunya Philip bisa menjawab dengan mudah. Di sini memang terlihat Philip adalah seorang ber-IQ tinggi dan sangat cerdas. Sementara itu, saat Meghan sedang melakukan perawatan kecantikan, tiba-tiba dia dibuat kaget dengan uang ATM-nya yang telah habis. Ternyata Philip telah membeli semua alat-alat kejahatannya memakai uang Meghan. Sontak, Meghan terus menelpon Philip hingga beberapa kali, namun tak kunjung diangkat. Meghan hampir ketakutan jika Philip keluar membawa seluruh uang Meghan. Namun teman Meghan saat itu langsung memberikan ceramah kultum pada Meghan. Tapi ternyata berbeda dengan yang temannya Meghan pikirkan. Philip nyatanya sedang OTW ke sebuah hotel untuk menemui cewek bookingannya itu. Selang berjalan, Philip sempat menelpon Meghan dan meminta maaf karena uang Meghan telah Philip pakai, alih-alih untuk membeli kebutuhan acara kampusnya.
dan akan segera mengganti uang Meghan itu ketika nanti dia mendapatkan kiriman cek. Setelahnya, lantas Philip langsung masuk ke kamar hotel dan mendapati seorang wanita yang telah menunggunya. Tapi tiba-tiba Philip mengeluarkan sebuah pengikat tangan dan kemudian digunakan untuk mengikat si wanita malang tersebut sambil menodongkan pistol ke arah PSK itu. Setelah berhasil mengikatnya, kelainan atau fetish Philip tak berhenti sampai di situ. Dia kemudian mengambil ATM si wanita malang dan menanyakan berapa pinnya. Lalu Philip juga mengambil souvenir kecil yang dipakai oleh wanita bookingan itu. Sampai sini kita lihat jika Philip mulai kelewatan batas dan benar-benar menjadi psikopat wanita. Setelah kejadian tersebut, wanita tadi langsung melaporkannya ke kepolisian setempat. Lantas kedua detektif datang. Sebutlah mereka Detektif Fry dan Detektif Bennett. Diketahui di sini jika pihak polisi agak sulit untuk mengangkat kasus ini. Pasalnya wanita bookingan itu juga terlibat masalah karena telah membuka prostitusi online. Namun polisi juga jadi penasaran apa yang Philip atau disebut pria anonim ini inginkan. Ketika dilihat dari CCTV hotel, para detektif melihat jika Philip belum bisa diidentifikasi wajahnya secara langsung karena Philip memakai topi. Di sisi lain, Meghan yang sedang bersantai dengan sahabatnya itu tiba-tiba mendapat sepucuk surat. Di dalamnya adalah hasil dari tes masuk Universitas Boston untuk melanjutkan kuliah kedokterannya. Tapi sayangnya Meghan tak lolos, sehingga Meghan berpikir harus pindah universitas dan tak akan tinggal bersama Philip. Sementara itu Philip telah sampai ke rumah, langsung memasukkan souvenir tadi ke sebuah kaos kaki yang kemudian ditaruh di kasur Philip. Tak lama Meghan datang dan tak mencurigai apapun pada Philip. Justru Meghan langsung curhat tentang dirinya yang tak bisa melanjutkan pendidikan kedokteran di Boston. Sehingga Philip pun menenangkan Meghan agar tak khawatir perihal hal tersebut. Selang beberapa waktu, terlihat Meghan mengantarkan Philip ke rumah sakit tempat dia magang. Sedangkan Meghan memutuskan untuk pulang dan bertemu dengan ibu McAllister. Sementara itu, ketika Philip telah kembali ke rumah, Philip membongkar buku-bukunya dan memasukkan pistol yang dia pernah beli ke dalam buku tersebut. Sehingga kejahatannya tak akan diketahui oleh Meghan. Lalu tiba-tiba Meghan menelponnya dari sebuah pantai. Di sana Meghan menginginkan pesta pernikahannya digelar di pinggir pantai. Lantas Philip hanya mengiyakan dan bilang sedang kecapean akibat kerja, sehingga ingin beristirahat. Kemudian scene lalu berpindah di mana ada seorang wanita tukang pijat telah di-booking oleh Philip. Ketika itu dia ditelepon oleh ibunya karena khawatir, namun wanita tersebut tak menghiraukannya. Tak lama Philip datang ke hotel tersebut, dan seperti yang telah dilakukan sebelumnya, Philip langsung menodongkan pistol, tapi kali ini berbeda. Wanita pijat melakukan perlawanan dan sempat mengerowot bagian leher Philip. Setelah kejadian tersebut, Detektif Fry dan Detektif Bennett pun kembali memeriksa TKP. Diketahui sekarang jika pembunuhan dilakukan dengan motif dan pelaku yang sama. Sedangkan Philip yang sedang kabur dari sana tiba-tiba berpapasan dengan profesor. Profesor pun curiga ada apa dengan raut muka Philip yang cemas. Namun di situ Philip berhasil menjelaskan jika dirinya sedang kesulitan tidur selama 2 hari berturut-turut. Bahkan harus mempersiapkan pernikahan dan juga sekolah yang lagi sibuk-sibuknya. Profesor lantas percaya begitu saja. Ketika sampai di apartemen, Philip didatangi oleh Meghan. Tentunya Meghan yang melihat bekas cakaran di leher Philip itu langsung kaget. Tapi lagi-lagi Philip berhasil mengelabui Meghan jika cakaran di lehernya itu diakibatkan oleh seorang pasien yang mengamuk karena takut melakukan sebuah operasi. Meghan pun percaya begitu saja. Di sisi lain, kita diperlihatkan jika para detektif sekarang telah mendapatkan petunjuk baru yang langsung bisa mengarah pada pelaku. Pasalnya, pihak forensik menemukan sebuah teks pesan yang dikirim via situs Craigslist itu, sehingga bisa langsung melacak alamat IP-nya. Tak lama orang tua dari si korban pun mendatangi Detektif Bennett dan mengatakan jika mereka harus segera menemukan siapa pelaku di balik pembunuhan anaknya. Lantas berita-berita tentang pembunuhan wanita malang tadi langsung berseliweran di TV. Hal itu tak lepas dari Meghan yang juga mengetahui pembunuhan yang telah terjadi. Tentunya Meghan juga ditelepon oleh ibu McAllister karena khawatir dengan sang anak yang tinggal di Boston.
Tapi Meghan berhasil menenangkan perasaan khawatir ibundanya. Setelah itu, ketika Meghan sedang sendirian di rumah dan menonton berita yang sama, tiba-tiba Meghan didatangi oleh pihak kepolisian. Sedangkan Philip justru malah pergi ke kasino untuk berjudi. Bahkan dia telah memenangkan banyak dari perjudiannya. Selepas dari sana, Philip langsung pergi menuju New York hanya untuk memuaskan lagi hasrat fetisnya itu. Bahkan ketika di perjalanan, dirinya yang telah ditelepon berkali-kali oleh Meghan tak begitu memperdulikannya. Sesampainya di sebuah hotel lagi, wanita yang di-booking itu lantas menelpon pacarnya agar menjaga dia dari luar kamar hotel karena tahu berita yang sedang viral hari ini. Tak lama dari situ, Philip pun datang. Tak pakai banyak basa-basi, Philip lagi-lagi langsung menodongkan pistol ke arah targetnya. Lantas tak lama, pacar dari wanita tersebut masuk ke kamar mereka, sehingga terjadilah sedikit perkelahian antara Philip dan pria tadi. Tapi Philip lagi-lagi selamat dari kejadian malam itu. Lantas Philip langsung kabur dari sana. Sesampainya ke apartemen, Meghan terlihat sedang menonton berita yang sama karena seluruh kota sedang mencari si pelaku. Namun ketika Philip mematikan TV, Meghan pun terbangun. Di sana Meghan lantas menjelaskan jika Philip tak boleh menyembunyikan rahasia apapun pada Meghan. Lalu Philip yang sedang kacau itu langsung emosi. Namun pada akhirnya pria lah yang selalu salah dan berakhir dengan saling bermaaf-maafan. Sementara itu kepolisian tak henti-hentinya melacak alamat IP Philip. Dan alhamdulillah tim kepolisian berhasil menemukan sebuah alamat rumah apartemen Philip. Lalu tim kepolisian langsung membuat suasana rencana untuk penangkapan si pelaku ini. Kemudian detektif Fry dan Bennett lantas standby di seberang apartemen untuk mengintai segala pergerakan pelaku. Diketahui juga jika pihak kepolisian belum bisa mengidentifikasi dengan jelas wajah dari pelaku pembunuhan ini. Bahkan detektif Bennett sempat menelpon putrinya agar tak pergi dengan orang yang baru dia kenal. Saat itu kepolisian juga menyuruh resepsionis apartemen untuk memajang gambar pelaku pembunuhan di papan resepsionis. Sedangkan Philip dan Meghan yang berada di lobi juga segera Philip bawa lagi ke atas karena melihat banyak polisi di sana. Balik ke kantor polisi, penelitian mereka terus berkembang hingga identitas Philip dapat diketahui oleh mereka. Bahkan langsung mencari latar belakang Philip lewat internet. Sehingga polisi pun menyebar di seluruh kota Boston untuk bersiap-siap menyergap Philip. Di sisi lain, terlihat Philip yang mulai cemas dengan semua tekanan itu lantas tiba-tiba mengajak Meghan pergi liburan. Bahkan sangat mendadak. Tapi karena cinta itu buta, Meghan sama sekali tak curiga jika calon suaminya itu adalah seorang psikopat. Bahkan malah senang ketika Philip mengajaknya liburan. Tapi cerita jadi berbeda di saat Meghan dan Philip hendak keluar dari apartemen. Mereka langsung diketahui oleh detektif, sehingga Meghan dan Philip pun harus dibuntuti selama perjalanan. Belum sempat jauh dari kota Boston, tiba-tiba kepolisian siap-siap untuk melakukan penyergapan. Lantas Meghan yang sedang menyetir itu langsung disuruh menepi oleh mobil polisi. Tentunya Meghan juga kebingungan dengan apa yang terjadi, bahkan terus bertambah di saat detektif dan para polisi tiba-tiba memperlakukan Philip sebagai seorang pelaku pembunuhan. Meghan tentunya tak bisa berbuat banyak dan langsung diamankan oleh pihak polisi. Begitu juga dengan Philip. Di sisi lain, dalam apartemen Philip, para polisi juga lantas menggeledah seisi apartemen. Semuanya telah terungkap, dari mulai pistol yang disembunyikan dalam buku hingga belasan souvenir wanita yang disimpan di bawah kasur. Setelah itu polisi juga menginterogasi Philip, namun Philip tak langsung mengakui kejahatannya. Justru dia menyuruh para polisi menanyakan bagaimana reputasinya sebagai calon dokter, apalagi mempunyai seorang pasangan yang akan Philip nikahi. Lalu Meghan juga tak lepas dari interogasi polisi, dan sama halnya dengan Philip. Meghan yang telah cinta mati sama Philip tak mau mengakui kejahatan calon suaminya itu, bahkan kesal dengan tindakan polisi, kemudian pergi dari sana. Padahal jelas-jelas seluruh bukti telah ditemukan dalam apartemen Philip. Tak berhenti sampai di situ, para detektif juga mendatangi profesor yang mengajar Philip. Bahkan sang profesor juga tak mau mempercayai jika anak didiknya itu adalah seorang psikopat wanita. Di sini kita bisa tahu jika polisi menjadi agak sulit untuk membuktikan jika Philip adalah pelakunya, karena lingkungan Philip begitu mempercayai jika Philip adalah seorang calon dokter. Di sisi lain, Philip langsung dimasukkan ke dalam penjara sementara. Sampai persidangan dilakukan, nasib Philip sekarang telah di ujung tanduk.
itu. Semua yang telah dia bangun sejak kecil, pendidikan, dan bahkan gelar-gelarnya itu berujung tragis di penjara. Tak sampai situ, Meghan yang dijemput oleh orang tuanya langsung dihadapi oleh para wartawan yang sudah menunggu di rumah Pak McAllister. Meghan hanya bisa terdiam dengan semua hal yang baru saja terjadi. Sementara di penjara, Philip mulai depresi dan kehabisan akal. Bahkan dia tiba-tiba mengambil sebuah tali dan membuat lehernya tergantung di penjara. Namun beruntung, petugas sipir segera melepaskannya dan menggagalkan rencana bunuh diri Philip. Sedangkan keadaan di rumah Meghan menjadi semakin panas ketika orang tua Meghan menyuruh Meghan agar tetap tenang. Sedangkan Meghan sendiri terus mengkhawatirkan keadaan Philip di dalam penjara. Benar saja Meghan telah terhipnotis oleh kepribadian Philip yang lain selama ini, hingga tak bisa melihat kebenaran yang ada. Hingga Meghan pun berani mendatangi para wartawan yang ada di depan rumah hanya untuk memberikan sebuah pernyataan jika Philip bukan orang yang bersalah. Meghan justru menyalahi para polisi yang bermaksud mencari uang dari kasus tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, hingga tiba-tiba Detektif Fry dan Detektif Bennett mendatangi kediaman keluarga Meghan. Di sana Detektif Bennett menjelaskan jika Philip benar-benar adalah pelakunya setelah semua bukti mengerucut pada Philip. Namun Meghan tetap pada pendiriannya dan tak mau mempercayai Bennett. Hingga Bennett terus mengeluarkan semua hasil dari pembunuhan Philip, sehingga membuat Meghan dan keluarga kesal dan muak akan semua omongan Bennett. Meghan pun terlihat meneteskan air mata untuk pertama kalinya sampai kena mental. Sementara Philip didatangi oleh Detektif Fry, lalu terus memaksa Philip agar ingin mengakui perbuatannya itu, sekaligus memberitahu pada Fry apa yang melatar belakangi perbuatan Philip. Namun Philip tetap terdiam dan tak berbicara sepatah kata pun. Sedangkan di berita para wartawan menjelaskan jika Philip memiliki kepribadian ganda dan itu juga sedang ditonton oleh Meghan. Tak lama sahabat setia Meghan datang ke kamarnya untuk sekedar membuat Meghan tenang dan mengeluarkan curahan hatinya pada sahabat Meghan itu. Scene lalu berpindah ketika Meghan untuk pertama kalinya menemui Philip yang sudah berada di dalam penjara. Di sana Meghan langsung tanpa basa-basi menanyakan apakah Philip benar-benar pelakunya. Tapi Philip justru tak mau mengaku dan dia malah mengatakan kalau Philip terus mencintai Meghan. Namun kali ini Meghan sudah benar-benar lelah dengan semuanya, hingga Meghan pun memutuskan untuk melepas cincin pertunangan mereka. Dan di sini terlihat wajah Philip sangat ketakutan ketika ditinggal Meghan. Kemudian setelah kembali ke selnya, Philip yang sudah kehilangan harapan hidup lantas membuat sebuah senjata tajam dari pasta gigi dan odol, hingga Philip mulai melukai dirinya. Tak sampai situ, dia juga menulis sebuah nama Meghan Pocket dengan darahnya, yang ternyata itu adalah kalimat yang hanya diketahui oleh Philip dan Meghan. Di akhir film kita diperlihatkan di mana Meghan tengah bermimpi soal masa depannya bersama Philip di sebuah taman.